Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar biologi kelas 12, materinya tentang metabolisme. Hanya karena materinya banyak sekali, maka metabolisme akan dibagi pecah menjadi 3 video. Hari ini kita akan bahas tentang enzim. Sebelum kita lari ke enzim, kita akan lihat peta konsep dulu tentang metabolisme, di mana kita akan belajar tentang enzim. Kemudian kita juga akan belajar tentang katabolisme dan kemudian tentang anabolisme. Dan video part pertama ini kita akan bahas tentang enzim, part kedua kita akan bahas tentang katabolisme, dan di part ketiga kita akan bahas tentang anabolisme. Kita mulai dulu dengan enzim. Sebelum kita lari ke tentang enzim, kalian mungkin masih ingat tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, bahwa perubahan fisika itu adalah perubahan suatu zat materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat baru. Contohnya adalah beras kemudian berubah menjadi tepung. Nah, hanya masalahnya kan beras dengan tepung sama dia-dia juga gitu. Jadi tidak ada zat baru yang terbentuk dari perubahan beras menjadi tepung. Begitu pula dengan es krim yang meleleh, ini juga tetap aja es krim yang melelehnya. Begitu juga dengan mentega, ini tetap aja yang melelehnya adalah mentega. Begitu pula dengan es balok yang kemudian menjadi air, air dengan balok, es balok ini kan sama saja gitu, air juga. Begitu pula dengan lilin yang meleleh, ini juga perubahan fisika. Tapi hati-hati, pada saat kita bakar lilin itu ada sebagiannya itu menguap. Nah, menguapnya ini bukan beda antara lilin dengan zat yang menguap tadi ya. Artinya zat yang menguap tadi udah terjadi pembentukan zat baru dan itu adalah perubahan kimia. Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan suatu materi yang disertai dengan pembentukan zat baru. Nah, contohnya selain lilin tadi adalah ini kertas pada saat dibakar. Setelah selesai terbakar, maka kemudian kita akan menemukan kertas tersebut menjadi karbon gitu, menjadi arang. Nah, kertas dengan arang berbeda. Kertas didominasi oleh selulosa, begitu kemudian jadi arang, dia dominannya beda dengan selulosa, dia karbon tapi bukan lagi selulosa. Begitu pula dengan keju yang terbuat dari susu. Susu tentunya berbeda komposisinya dengan keju seperti itu. Begitu pula dengan tape ketan. Tape ketan pada saat masih dalam bentuk ketan, dia rasanya tidak manis, tidak ada rasa alkoholnya. Tapi begitu kemudian telah menjadi tape ketan, maka kita akan menemukan rasa manis dan ada rasa pahit yang dari alkoholnya, dan itu menandakan bahwa telah terjadi perubahan penyusun materi dari tape ketan dibandingkan dengan ketan di awalnya. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah perubahan kimia, di mana perubahan suatu materi yang disertai dengan pembentukan zat baru. Nah, selanjutnya istilah yang harus kalian pahami lagi adalah tentang reaksi kimia. Sebelum kita memahami tentang metabolisme, bahwa reaksi kimia itu adalah proses di mana suatu zat mengalami perubahan kimia untuk membentuk zat baru. Berarti bukan perubahan fisika ya, tapi kimia. Dan terbentuknya zat baru, itu kata kuncinya. Nah, pada reaksi kimia ini umumnya terjadi interaksi dari dua atau lebih bahan kimia yang menghasilkan satu atau lebih senyawa kimia baru. Contohnya adalah ini. Ini hidrogen dengan oksigen. Ini kan dua lebih bahan kimia yang kemudian menghasilkan air kayak gitu. Nah, air ini kan beda dengan hidrogen dengan oksigen dari strukturnya. Begitu pula dengan reaksi fotosintesis, di mana karbon dioksida dengan air kemudian melalui proses fotosintesis berubah menjadi karbohidrat atau glukosa ya, plus dengan oksigen. Nah, ini kan berbeda dengan ini. Inilah yang dikenal dengan istilah reaksi kimia. Nah, kemudian apa hubungannya dengan metabolisme? Metabolisme itu definisinya adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, di dalam tubuh makhluk hidup. Itulah yang dikenal dengan istilah metabolisme. Dan metabolisme itu ada dua jenis, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi. Contohnya di sini adalah proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dengan air, di mana karbon dioksida ini kan CO2, C-nya 1 istilahnya, terus H2O hidrogen, karbon dengan hidrogen, kemudian menjadi senyawa yang sangat kompleks yaitu C6H12O6. C6, C-nya udah 6 gitu ya. Seperti itu. Jadi ini senyawanya lebih kompleks dibandingkan dengan ini. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah anabolisme, di mana terjadi penyusunan senyawa yang dari sederhana
kemudian menjadi senyawa yang begitu kompleks. Nah, seperti ini animasinya. Di mana small molekul yang kecil kemudian berubah menjadi molekul yang besar yang tersusun terkonfigurasi sedemikian rupa. Nah, tapi ada satu syarat, yaitu membutuhkan energi. Energinya dari mana proses fotosintesis? Dari energi cahaya matahari. Seperti itu. Kalau katabolisme adalah penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan menghasilkan energi. Jadi katabolisme ini adalah kebalikan dari anabolisme, di mana terjadi penguraian dari senyawa yang kompleks, kemudian dipecah jadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, tapi kemudian dihasilkan energi. Itu bedanya. Dan proses ini terjadi pada saat proses respirasi, di mana zat makanan kita dalam bentuk glukosa itu akan direaksikan dengan oksigen yang didapat dari proses pernafasan, maka akan kemudian berubah menjadi H2O dan CO2 yang dikeluarkan melalui proses pernafasan plus dengan dihasilkannya energi. Nah, energi yang dihasilkan inilah untuk digunakan oleh tubuh kita untuk berbagai aktivitas, seperti misalnya aktivitas untuk makan, minum, tidur, berjalan, untuk proses recovery, penyembuhan luka atau sakit, seperti itu. Ya, kita kembali lagi ke reaksi kimia. Reaksi kimia itu memerlukan panas atau tekanan, radiasi atau kondisi khusus, atau bisa juga reaksi kimia itu terjadi karena adanya katalis. Dan katalis ini adalah zat untuk mempercepat proses reaksi. Jadi reaksi-reaksi kayak fotosintesis, kemudian reaksi pernafasan yang kita telah bahas tadi, itu supaya kemudian terjadi reaksi, misalnya fotosintesis CO2 plus H2O, supaya bisa bereaksi itu dia harus memerlukan panas atau tekanan, radiasi atau zat katalis. Jadi syarat terjadinya reaksi kimia ini harus ada ini. Nah, tapi dalam hal metabolisme ini kita tidak akan mempelajari ini, tapi untuk biologi kita akan lebih fokus ke arah katalisnya, zat untuk mempercepat proses reaksi. Ya, siapakah zat yang mempercepat reaksi? Yaitu enzim. Jadi enzim itu adalah zat organik yang fungsinya sebagai katalisator, yaitu mempercepat reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gampangnya gini lah. Ada kelas A, kelas B, dua-duanya sebenarnya kalau dibiarkan aja, mereka pasti akan berkelahi karena ada perselisihan di antara mereka. Tapi kalau ada provokator yang memprovokasi kedua kelas tersebut, maka tawuran akan lebih cepat terjadinya di antara dua kelas tersebut. Tapi kalau nggak ada provokator, itu bisa jadi kemudian mereka akan lama sekali, harus ada gesekan-gesekan dulu untuk kemudian nanti suatu saat pasti akan meledak dan kemudian terjadilah tawuran di antara dua kelas tersebut. Tapi kalau ada provokator itu akan jauh lebih cepat. Kalau misalnya ada yang provokasi kelas A, kemudian provokasi kelas B, kemudian akhirnya jauh lebih cepat mereka untuk terjadi tawuran. Seperti itu fungsi enzim, yaitu sebagai katalisator, mencepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Katalisator ini mirip seperti layaknya provokator. Kenapa? Karena pada saat terjadi tawurannya, dia nggak ikut bereaksi, dia tidak ikut tawuran, dia hanya sebagai pencetus awal aja. Selanjutnya yang bereaksi adalah dua kelas tadi. Itulah kenapa kemudian enzim dikenal sebagai katalisator, atau kalau di manusia dibilang provokator. Molekul yang bereaksi di dalam suatu reaksi yang dikatalis oleh enzim itu dikenal dengan istilah substrat. Jadi kalau ini enzim, ini adalah substratnya. Nah, pada saat kemudian enzim dengan substrat berinteraksi, maka terbentuklah kompleks enzim dan substrat ini. Dan kemudian setelah kemudian substratnya bereaksi, maka kemudian dihasilkanlah produk. Nah, ini dikenal dengan istilah produk dan ini enzim. Lihat enzimnya masih tetap dalam kondisi yang sama. Artinya apa? Dia tidak ikut bereaksi. Karena kalau ikut bereaksi, dia akan menjadi bagian dari produk. Tapi ini tidak. Dan produknya ini diberi warna berbeda dengan substratnya. Ini menandakan bahwa produk yang dihasilkan itu adalah senyawa kimia yang baru, berbeda dengan substrat awalnya. Enzim berdasarkan tempat bekerjanya itu dibagi menjadi dua, yaitu enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler. Enzim intraseluler itu adalah enzim yang bekerja di dalam sel.
Ingat aja intraseluler, sel intra itu artinya di dalam. Ingat OSIS ya, organisasi siswa intra sekolah, organisasi yang ada di dalam sekolah. Jadi enzim intraseluler yaitu enzim yang ada di dalam sel atau bekerja di dalam sel. Sedangkan enzim ekstraseluler, dari kata exit, ekstra di luar sel, yaitu enzim yang dihasilkannya sebenarnya di dalam sel, tapi kemudian dia dikeluarkan dan bekerja di luar sel. Nah, kita bahas satu persatu tentang enzim intraseluler dengan ekstraseluler. Contoh enzim intraseluler yang paling banyak dibahas di buku-buku dan emang dipelajarinya cuma ini doang, intraseluler ya, yang harus difokuskan dalam belajar, yaitu enzim katalase. Enzim katalase ini dihasilkan di hati manusia maupun hewan. Di tumbuhan juga ada sebenarnya enzim katalase di beberapa bagian tumbuhan ya. Nggak semua tumbuhan juga punya. Nanti kalian lihat praktikum tentang enzim katalase, saya lampirkan di bawah, kalian akan lihat di bawah keterangan di video ini ya. Nanti kalian ada link di sana tentang praktikum enzim katalase, dan di sana juga dipercobakan beberapa bagian tumbuhan, ada juga yang positif, ada juga yang negatif. Ya, enzim katalase ini dihasilkan di hati dan fungsinya adalah untuk mengubah atau memecah senyawa berbahaya yaitu hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Di mana kemudian terjadinya pemecahan senyawa hidrogen peroksida ini, yaitu terjadinya di dalam sel-sel hati tersebut. Jadi, sel-sel hati menghasilkan enzim katalase, kemudian enzim katalasenya bekerja di dalam hati tersebut, yaitu dengan cara memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Jadi, inilah yang dikenal dengan istilah enzim intraseluler, yaitu contohnya enzim katalase, di mana dihasilkannya di dalam sel, kemudian bekerjanya juga di dalam sel. Sel apa yang ada? Yaitu sel-sel di hati. Hidrogen peroksida itu adalah produk sampingan yang tidak diinginkan dari metabolisme. Pada saat kita memecah protein menjadi asam amino, kemudian lemak menjadi asam lemak, itu akan dihasilkan hidrogen. Dan hidrogen ini segera akan direaksikan dengan oksigen, maka terbentuklah hidrogen peroksida. Siapa yang bekerja untuk mereaksikan hidrogen dengan oksigen sehingga terbentuk senyawa berbahaya, yaitu organel sel yang namanya adalah peroksisom. Nah, setelah peroksisom kemudian mereaksikan hidrogen dengan oksidan dan terbentuklah hidrogen peroksida, maka ini hidrogen peroksida harus segera dinetralisir, istilahnya harus segera dipecah. Kemudian bagaimana caranya? Senyawa ini kemudian dibawa oleh darah ke hati, dan di hatilah nanti akan segera dipecah oleh enzim katalase, membentuk hidrogen dan air. Bahayanya hidrogen peroksida kalau tidak segera dipecah menjadi senyawa air dan oksigen adalah hidrogen peroksida itu mampu mengoksidasi protein, sehingga kemudian proteinnya menjadi rusak. Membran lipid juga rusak, serta DNA ini juga bisa rusak kalau bersentuhan dengan hidrogen peroksida. Oleh sebab itu, maka kemudian hidrogen peroksida ini banyak kita temukan pada pemutih seperti Baiklin, seperti ini ya. Ini mengandung hidrogen peroksida. Karena apa? Karena dia juga sebagai desinfektan, ya jelas karena dia menghancurkan protein dan DNA. Jadi kalau ada kuman penyakit ya mati dia, karena dihancurkan. Kemudian pemutih, kenapa bisa pemutih? Karena biasanya baju-baju yang kotor itu disebabkan oleh lemak yang menempel di kain dengan debu dan lain-lain, sehingga kemudian kotoran menjadi bertumpuk, dan kemudian warna pakaian menjadi kusam. Nah, Baiklin ini kan dia juga mampu untuk menghancurkan lipid lemak. Oleh sebab itu, maka lemak yang menempel di pakaian berserta dengan protein-protein itu akan lepas karena akan terurai oleh hidrogen peroksida ini. Maka kemudian pemutih itu bisa untuk benar-benar memutihkan pakaian, walaupun tidak bisa kembali 100%. Begitu pula dengan produk lainnya, seperti misalnya pemutih kulit ya. Ini juga mirip kerjanya, yaitu dengan cara warna kulit ini kan jadi putih karena dia melaninnya lebih rendah, lebih sedikit dibandingkan orang yang warna kulitnya lebih gelap. Orang yang kulit gelap itu kan
protein melaninnya jauh lebih banyak dibandingkan yang putih. Nah, bagaimana caranya kemudian melaninnya ini kemudian sedikit? Iya, caranya adalah dengan cara dirusak melaninnya. Oleh sebab itu maka banyak sekali produk-produk pemutih kulit itu mengandung hidrogen peroksida. Tujuannya adalah supaya zat-zat pewarna tubuh kita yaitu melanin tadi karena terbuat dari protein, maka dia akan rusak sehingga kemudian kulit menjadi tampak cerah seperti ini. Ya, beberapa obat bius yang kalau kalian nonton film di mana ada orang yang kemudian dibekap kemudian pingsan itu karena ada hidrogen peroksidanya di dalam ini yang menyebabkan kemudian pada saat terhirup maka beberapa fungsi saraf di tubuh kalian akan mati rasa dan kemudian kalian mengalami pingsan. Umumnya untuk hidrogen peroksida dengan enzim katalase ini ada praktikumnya, dan praktikumnya ini selalu akan keluar di dalam ulangan. Cara praktikumnya adalah biasanya hati itu diambil dari hati sapi atau ayam yang murah ya, kemudian di blender, kemudian ekstraknya kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian diteteskan hidrogen peroksida ke dalamnya. Selanjutnya karena di hati ini dihasilkan enzim katalase, maka hidrogen peroksida ini akan diurai menjadi H2O plus dengan oksigen. Nah, H2O-nya akan bercampur dengan hati di sini. Nah, hanya kemudian bagaimana cara mendeteksi benar-benar dihasilkan H2O plus O2. Nah, yang jadi indikator biasanya digunakan adalah oksigennya, O2-nya. Nah, O2-nya ini akan dalam bentuk gelembung-gelembung buih. Nah, buih ini pada saat kemudian kita masukkan bara api, maka bara tadi akan kemudian jadi berapi lagi. Jadi kayak ada letupan api. Seperti itu untuk menguji apakah suatu bahan, yaitu hati ini mengandung enzim katalase atau tidak. Nah, kalau kita ingin menguji bahan-bahan lain, misalnya apakah buah mangga atau misalnya wortel atau daun bayam menghasilkan enzim katalase atau tidak, ya tinggal dibuat ekstrak, kemudian diteteskan H2O2. Kemudian nanti kalau misalnya timbul gelembung-gelembung, maka diuji dengan bara api. Kalau dia oksigen, maka bara api ini akan menjadi terbakar dengan adanya oksigen tadi. Jika tidak, maka kita bisa menduga bahwa bahan tersebut tidak menghasilkan enzim katalase. Ya, berikut percobaannya. Percobaan pertama, hati ditambah H2O2. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, masukkan ekstrak hati ayam ke dalam tabung reaksi hingga setinggi 2 cm dari dasar tabung. Masukkan 10 tetes H2O2 ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tutup tabung reaksi menggunakan jempol tangan, lalu amati ada tidaknya gelembung pada reaksi tersebut. Setelah diamati, terlihat bahwa gelembung yang dihasilkan sangat banyak. Selanjutnya, bakar lidi menggunakan bunsen sampai berbentuk bara. Kemudian buka mulut tabung dan masukkan lidi yang membara tersebut ke dalam tabung reaksi. Setelah diamati, terlihat pula bahwa bara api yang menyala sangat terang. Ya, untuk video komplitnya kalian bisa lihat di deskripsi video ini, ada linknya di sana saya sertakan.
Ya, tadi kita bahas tentang enzim intraseluler, sekarang tentang enzim ekstraseluler. Untuk enzim ekstraseluler itu adalah enzim-enzim pencernaan contohnya, yaitu amilase, protease, lipase, dan lain-lain. Jadi masalah adalah, Pak, apakah benar enzim-enzim pencernaan itu ekstraseluler? Bukan dia, enzim ekstraseluler itu adalah enzim yang bekerja di luar tubuh, di luar sel. Kita harus ingat bahwa tubuh kita dari mulut kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian lambung, usus besar, usus halus, kemudian usus besar, kemudian keluar lewat rektum dan keluar lewat anus. Ini menandakan bahwa dari mulut kita sampai dengan anus ini kan bolong. Artinya apa? Ini kan rongga. Ini kan sebenarnya yang makanan yang masuk ke dalam ini kan adanya di luar tubuh kita sebenarnya, bukan di dalam. Kalau di dalam tuh kayak di hati, dia kan di dalam hati ini, nggak berinteraksi dengan dunia luar. Berbeda dengan lambung, ini kan bolong sebenarnya. Oleh sebab itu maka enzim-enzim pencernaan ini adalah contoh enzim ekstraseluler. Walaupun kelihatannya tampaknya pada saat kita makan nasi itu ada di dalam tubuh kita, padahal enggak, itu di luar tubuh kita sebenarnya. Jadi kita di lambung dihasilkan pepsin, itu dikeluarkan dari lambung tadi, kemudian bekerjanya kan di luar ini karena ini bolong gitu. Dari mulut sampai dengan anus ini kan bolong. Artinya apa? Artinya apa yang terdapat di lambung ini sebenarnya di luar tubuh kita. Apa yang terdapat di usus ini di luar tubuh kita. Jadi itulah yang dikenal dengan enzim ekstraseluler. Next, berikutnya kita akan bahas tentang komponen enzim. Enzim tersusun dari komponen protein atau dikenal dengan istilah apoenzim dan komponen non-protein atau dikenal dengan istilah kofaktor. Hafalkan, ini penting. Komponen protein yaitu apoenzim dan non-protein yaitu kofaktor. Nah, enzim yang terdiri atas komponen protein dan non-protein ini dikenal dengan istilah holoenzim. Umumnya, komponen protein atau apoenzim ini ukurannya jauh lebih besar. Jadi struktur utamanya itu sebenarnya enzim itu adalah protein. Dan non-proteinnya atau kofaktornya itu biasanya kecil sekali. Sekarang kita lihat bahas tentang kofaktor dulu. Kofaktor itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah jenis ion-ion anorganik, yaitu ion-ion yang berikatan dengan enzim dan menyebabkan fungsi enzim menjadi lebih efektif. Contohnya adalah amilase. Ini kan ada di dalam saliva atau air liur. Maka dia akan jauh lebih bekerja lebih baik dalam mencerna makanan karena adanya ion klorida dengan kalsium yang berikatan dengan enzim. Berikutnya, gugus prostetik. Gugus prostetik itu adalah molekul-molekul organik yang terikat rapat dengan enzim dan fungsinya adalah untuk memberikan kekuatan tambahan terhadap kerja enzim. Contohnya adalah heme. Kalau kita lihat sel darah merah kita, kenapa warnanya merah? Karena mengandung hemoglobin. Dan hemoglobin ini strukturnya seperti ini. Dan fungsi sel darah merah itu adalah untuk mengikat karbon dioksida dan mengikat oksigen yang paling vital. Dan struktur hemoglobin itu kenapa dia bisa mengikat? Karena dia punya heme. Heme ini adalah suatu molekul berbentuk cincin pipih yang mengandung zat besi. Dan ini adalah terdiri dari molekul-molekul organik. Dan dia fungsinya adalah untuk mengikat CO2 dan H2O, sehingga kemudian kekuatan ikatnya menjadi lebih kuat dengan adanya heme ini. Ya, berikutnya adalah koenzim. Koenzim adalah kofaktor yang terikat renggang dengan enzim. Contohnya dalam hal ini adalah vitamin B. Vitamin B tersebut itu terikat renggang dengan enzim. Namun demikian sangat dibutuhkan pada saat pembentukan lemak, karbohidrat dengan protein. Kalian tidak usah bingung dengan contoh-contohnya gitu-gitu yang tadi kayak heme segala macam, itu jarang sekali keluar. Itu hanya untuk memberikan wawasan ke kalian saja tentang jenis-jenis kofaktor dan contohnya. Ya, selanjutnya adalah mekanisme kerja enzim. Enzim memiliki sisi aktif, yaitu bagian yang berfungsi sebagai katalis. Mana itu sisi aktif? Kalau ini adalah enzim, ini sisi aktifnya. Sisi aktif ini adalah sisi di mana tempat menempelnya substrat ke enzim atau tempat berikatannya substrat dengan enzim. Nah, pada saat dia kemudian berikatan, maka terbentuklah kompleks enzim substrat. Nah, pada saat dia menempel seperti ini, maka kemudian
fungsi katalis yaitu untuk mempercepat reaksi terjadi di sini, sehingga kemudian nanti substratnya yang tadinya substrat itu akan mengalami reaksi yang dipercepat karena adanya katalis, sehingga kemudian terbentuklah produk 2 seperti ini. Nah, kemudian enzimnya bagaimana? Kembali lagi seperti awal, kemudian dia akan berikatan lagi dengan substrat dan kemudian selanjutnya berulang. Berikut animasi tentang enzim dan sisi aktifnya. During the normal enzyme catalytic cycle, the substrate encounters an enzyme with a specific active site to which it binds, forming an enzyme-substrate Ya, ini si aktifnya, dan dia The berikatan enzyme then bentuk kompleks facilitates the enzim breakdown of the substrat. substrate to its products, which part from the enzyme, leaving the active site free to catalyze another substrate as the cycle begins Ya, again. kemudian jadi produk seperti itu. Mekanisme kerja enzim. Enzim mengkatalis reaksi dengan meningkatkan kecepatan reaksi. Artinya apa? Artinya dengan adanya enzim, maka reaksinya jadi lebih cepat dibandingkan dengan tidak adanya enzim. Nah, sekarang bagaimanakah caranya kemudian enzim mampu meningkatkan kecepatan reaksi? Yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini apa? Energi aktivasi itu adalah energi yang diperlukan untuk reaksi. Jadi seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya ada kelas A, kelas B. Awalnya sebenarnya kalau dibiarkan terus, dia akan tetap tawuran gitu. Nah, tapi dia butuh singgungan-singgungan dulu, harus ada perdebatan-perdebatan di antara mereka, harus ada gesrekan-gesrekan. Nah, hal itulah yang kemudian lama-lama akan menyebabkan dua kelas tersebut akan terjadi tawuran. Jadi ada energi tadi. Nah, dengan adanya kemudian enzim, energi itu dipangkas, dipercepat sama dia, diprovokasi, kemudian dia sehingga tidak perlu energi lama, tidak perlu gesek-gesekan yang nggak perlu, yang butuh waktu proses lama, maka kemudian dia akan cepat bereaksi. Nah, kalau ini kemudian suatu yang berjalan normal, itu energi aktivasinya butuh lama sekali. Seperti itu. Nah, kalau bisa pakai enzim, dia cepat, hanya sedikit aja ada energi, maka kemudian dia udah bisa langsung bereaksi. Lalu kemudian bagaimana cara menurunkan energi aktivasi? Yaitu dengan cara enzim akan berikatan dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat, yang kemudian akan menyebabkan proses reaksi berjalan lebih cepat. Berikut videonya, animasinya. Enzymes enable metabolic processes to proceed rapidly at room temperature by providing an alternative reaction pathway of lower activation energy. Ya, ini sebuah senyawa yang bereaksi tanpa adanya enzim, dan dia butuhkan energi aktivasi yang tinggi. Sedangkan ini yang dikatalis oleh enzim, dia hanya sedikit aja butuh energi, kemudian dia bisa langsung bereaksi. Without enzymes, these reactions would happen too slowly to sustain life, or would require extreme conditions of pH. Ya, jadi tanpa enzim, ini sebenarnya dia tetap akan bisa bereaksi. Hanya perlu ada kondisi lingkungan yang akan memicu dia untuk bereaksi. Yaitu apa? Seperti tadi saya bilang, untuk terjadinya reaksi itu kan bisa butuh suhu, pH, kemudian tekanan, radiasi, itu akan terjadi reaksi. Dan satu lagi enzim, kan kita bahas enzim ya, yang menyebabkan kemudian terjadinya reaksi. Hanya bedanya adalah kalau enzim, dia karena berikatan dengan substratnya dan kemudian terjadi reaksi, dia tidak memerlukan syarat yang banyak gitu, energi yang banyak. Dia cukup sedikit aja kemudian langsung direaksikan. Ya, jadi tanpa enzim, itu reaksi akan tetap terjadi, tapi berjalannya sangat lambat, di mana diperlukan kondisi yang sangat ekstrim, yaitu dari pH atau temperatur. Carbonic anhydrase catalyzes the following reaction between carbon dioxide and water. This reaction proceeds 10 million times faster with the enzyme catalyst than without. Ya, untuk mereaksikan CO2 dengan H2O, itu kalau nggak pakai enzim, itu butuh waktu yang sangat lama sekali, yaitu kalau pakai enzim itu bisa mempercepat 10 juta kali lebih cepat dibandingkan tanpa enzim. Jadi begitu efisiennya dengan adanya enzim.
dalam hal mempercepat reaksi kimia. Ya, setelah kemudian substrat berikatan dengan enzim kemudian terbentuk produk, maka kemudian enzim akan terlepas dari produk tadi dan kemudian enzimnya menjadi bebas dan kemudian bisa berikatan dengan substrat lainnya. Dan itu berlanjut terus-menerus seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ada dua teori tentang cara kerja enzim, yaitu lock and key teori, kemudian yang kedua adalah induced fit teori. Kita bahas dulu lock and key teori. Lock and key teori, yaitu sebuah teori yang menyatakan bahwa bentuk sisi aktifnya dari sebuah enzim itu spesifik, sehingga hanya molekul dengan bentuk yang tertentu saja yang dapat berikatan dengan enzim. Contohnya adalah seperti misalnya kunci dengan gembok. Makanya kemudian teorinya lock and key. Di mana kemudian kunci dengan gembok ini kan kaku. Dia kuncinya tuh harus benar-benar pas bentuknya dengan lubang gemboknya. Sehingga pada saat dimasukkan, krek dia harus tepat. Karena kalau tidak tepat, dia tidak akan bisa kebuka gemboknya tadi. Jadi struktur kuncinya itu harus sama dengan lubang gembok tadi. Nah, jadi sisi ini lubang gembok tadi anggaplah sebagai sisi aktifnya dan ini adalah substratnya. Dan dia harus pas gitu. Nah, sebab itu maka untuk di teori lock and key teori itu sisi aktifnya merupakan bentuk yang kaku. Layaknya seperti kunci dengan gembok di mana kuncinya dia adalah substrat dan gemboknya ini adalah enzimnya. Berbeda dengan lock and key teori, induced fit itu justru bentuk sisi aktifnya itu sifatnya fleksibel. Jadi fleksibelnya bagaimana? Pada saat kemudian substratnya masuk, barulah kemudian sisi aktifnya akan termodifikasi melingkupi struktur dari substratnya. Jadi konformasinya berubah. Yang tadinya begitu kaku, kemudian dia fleksibel dan kemudian melingkupi substratnya sehingga terbentuklah kompleks enzim substrat tadi. Nah, kemudian terjadi reaksi, kemudian dihasilkan produk dan enzimnya, sisi aktifnya kemudian kembali lagi ke bentuk dasar awal. Walaupun kemudian fleksibel, ini bukan berarti kemudian semua zat bisa masuk ya. Semua zat bisa masuk, enggak juga gitu. Hanya bentuk-bentuk tertentu aja dengan sesuai dengan substratnya aja yang bisa berikatan. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang mana teori yang benar? Apakah teorinya lock and key teori atau induced fit? Yang benar ternyata adalah induced fit teori ya. Saat ini sudah ditemukan bahwa ternyata sisi aktif itu tidak sekaku layaknya lock and key seperti ini, tapi melainkan dia induced fit. Ya, untuk lebih jelasnya saya lihatkan animasi berikutnya, di mana walaupun dia tadi kan lock and key itu benar-benar sisi aktifnya sama dengan kuncinya, sehingga harus pas. Nah, induced fit itu dia walaupun tidak sama, itu dia begitu masuk barulah kemudian enzim tadi sisi aktifnya menyesuaikan dengan bentuk key-nya. Walaupun kemudian dia fleksibel seperti ini, bukan berarti kemudian semua substrat bisa masuk. Tidak, contohnya adalah kunci ini. Dia tiga jari, maka dia tidak akan bisa masuk ke sini gitu. Jadi walaupun kemudian dia fleksibel, tapi bukan berarti kemudian semua substrat bisa masuk. Ini animasinya. Enzymes are proteins which catalyze metabolic reactions involving the conversion of a substrate into a product. Enzymes bind with substrates due to their complementary shape. This is called the lock and key model. Ya, ini lock and key di mana kemudian substrat dengan enzimnya kaku ya, jadi harus fast. Kemudian produknya terbentuk. The induced fit model, the enzyme changes shape to accommodate the substrate. Ya, ini dia fleksibel yang tadi saya bilang. Kemudian dia balik lagi ke struktur semula, begitu produknya terbentuk. Next berikutnya adalah pembahasan tentang sifat enzim. Enzim itu protein. Nah, karena dia protein, maka sifat-sifat protein itu adalah sama dengan sifat-sifat enzim, yaitu di mana enzim itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nanti kita bahas lebih detailnya tentang kondisi lingkungan. Nah, lingkungan yang tidak cocok itu akan menyebabkan enzim jadi rusak sehingga tidak mampu bekerja lagi. Berikutnya, sifat enzim adalah enzim bekerja secara spesifik, yaitu enzim hanya dapat bekerja dengan substrat yang cocok. Contoh, walaupun tadi saya bilang induced fit, tapi kalau bukan substratnya yang cocok, dia tidak akan bisa bereaksi dengan enzim tadi atau membentuk ikatan
kompleks substrat dengan enzim. Nah, contohnya di sini adalah enzim lipase. Enzim lipase ini hanya cocok dengan lemak. Maka pada saat kemudian masuk protein, dia tidak akan bisa memecah protein menjadi asam lemak dengan gliserol. Tapi kalau dia protein, maka dia bisa berikatan memecah menjadi asam lemak dengan gliserol. Begitu pula dengan enzim protease, itu dia hanya akan bisa mengubah protein membentuk asam amino, tapi dia tidak akan bisa membentuk lemak. Jadi enzim itu hanya dapat bekerja dengan substrat yang cocok. Berikutnya adalah enzim fungsinya adalah sebagai katalis. Tadi kita udah jelaskan bahwa dia mengubah kecepatan reaksi namun tidak ikut bereaksi. Berikutnya, enzim hanya diperlukan dalam jumlah sedikit. Kenapa demikian? Karena pada saat dia berikatan dengan substrat, dia tidak berinteraksi atau tidak bereaksi dengan substratnya membentuk produk. Yang membentuk produk hanya substratnya saja. Enzimnya tidak ikut bereaksi, sehingga kemudian pada saat kemudian produknya terbentuk dan kemudian terlepas dari enzim, maka enzim ini akan bisa berikatan dengan substrat lainnya. Dan kemudian dihasilkan produk, berikatan lagi, dan seterusnya. Oleh sebab itu, maka enzim tidak perlu banyak-banyak. Dia perlu sedikit saja karena bisa dipakai berulang-ulang. Berikutnya adalah enzim dapat bekerja bolak-balik, yaitu tidak hanya sekedar untuk menguraikan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, tapi juga enzim bisa untuk menyusun senyawa-senyawa sederhana itu menjadi senyawa yang kompleks. Contohnya dalam hal ini adalah enzim maltase yang akan mengubah maltosa, yaitu substrat yang kompleks, menjadi 2 molekul glukosa, yaitu produk yang lebih sederhana. Tapi enzim maltase ini juga bisa mengubah 2 glukosa menjadi maltosa dengan bantuan energi. Berikutnya, tadi kita udah bahas bahwa enzim adalah protein, dan protein itu sifatnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah suhu, pH, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat, serta terakhir adalah inhibitor. Kita bahas satu persatu. Suhu. Suhu ini seperti kita ingat bahwa enzim itu kan adalah protein, dan protein itu berikatan antara satu molekul dengan molekul lain dengan ikatan hidrogen. Nah, ikatan-ikatan hidrogen ini, itu pada saat kena panas, itu bisa terjadi putus ikatan-ikatannya. Sehingga kemudian tadinya bentuknya seperti ini, maka dia akan terurai. Nah, pada saat terurai seperti ini, maka begitu ada substrat, maka enzimnya yang berupa protein itu tidak bisa lagi berfungsi dengan baik. Dengan demikian, maka fungsi enzimnya akan rusak atau hilang. Nah, proses di mana kemudian protein yang normal kemudian terurai ikatan-ikatan hidrogen, ikatan-ikatan kimianya terurai seperti ini dikenal dengan istilah denaturasi protein. Contoh denaturasi protein itu adalah ini pada saat kita kemudian menggoreng telur. Telur ini kan tadinya awalnya bening, mengandung protein albumin yang bening, kemudian di sini beragam protein lagi yang di kuningnya. Nah, tadinya bening itu berubah menjadi putih. Ini menandakan bahwa ada bentuk struktur proteinnya yang pecah, yang rusak, sehingga kemudian warnanya jadi putih, awalnya bening. Nah, oleh sebab itu maka jangan heran pada saat kita memasak makanan itu kalau terlalu lama itu justru proteinnya itu akan hilang. Ya memang benar gitu. Karena kalau terlalu lama itu akan menyebabkan proteinnya banyak yang rusak dan kemudian tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh tubuh kita, tidak bisa diserap, tidak bisa dijadikan sebagai sumber makanan, dan dia akan terbuang melalui feses atau kotoran tinja manusia. Oleh sebab itu maka hati-hati menggunakan mengolah makanan. Jangan terlalu matang juga. Kalau tidak terlalu matang misalnya mentah, itu menyebabkan kuman penyakit juga akan bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan. Jadi emang serba salah gitu. Tapi kalau lebih bagus sih emang matang gitu. Karena matang maka kuman penyakitnya bisa hilang dari makanan tadi, dan kita lebih aman, lebih safety memasak atau memakan makanan yang telah matang. Ya, ini adalah pengaruh suhu terhadap enzim. Masih dengan enzim katalase, bagaimana katalase kemudian dipanaskan dan apakah berpengaruh terhadap kinerjanya, kita lihat saja di video ini. Percobaan keempat, hati direbus ditambah H2O2. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, masukkan ekstrak hati ayam ke dalam tabung reaksi hingga setinggi 2 cm dari dasar tabung.
Setelah itu, rebus tabung reaksi berisi ekstrak hati ayam hingga mendidih. Setelah mendidih, hilangkan air rebusan pada tabung reaksi hingga kering. Lalu, tambahkan 10 tetes H2O2 ke dalam tabung reaksi. Kemudian tutup tabung reaksi menggunakan jempol tangan, lalu amati ada tidaknya gelembung pada reaksi tersebut. Setelah diamati, terlihat bahwa gelembung yang dihasilkan tidak ada. Selanjutnya, bakar lidi menggunakan bunsen sampai berbentuk bara, kemudian buka mulut tabung dan masukkan lidi yang membara ke dalam tabung reaksi. Setelah diamati, terlihat bahwa bara api yang menyala pun tidak ada. Ya, jadi dengan hati direbus ini diberikan pemanasan, itu menyebabkan kemudian enzim katalase yang diproduksi di dalam hati menjadi rusak. Karena rusak, maka kemudian pada saat dimasukkan H2O2, maka tidak akan dihasilkan air plus dengan oksigen. Nah, oksigen yang dihasilkan harusnya ditandai dengan bara api yang tadinya dalam bentuk bara itu kemudian menyala menjadi api lagi karena adanya oksigen. Nah, ini nggak ada. Artinya apa? Artinya enzim katalasenya rusak oleh panas tadi. Seperti itu kesimpulannya untuk percobaan praktikum ini. Dan untuk percobaan praktikumnya yang lebih lengkapnya kalian bisa lihat di keterangan di video ini, ada link yang telah saya berikan. Iya, suhu juga bisa menyebabkan kemudian enzim itu tidak bekerja dengan baik. Oleh sebab itu maka kemudian jangan heran kalau kita menyimpan makanan, itu kita taruh di dalam suhu yang rendah, yaitu lemari es. Itu akan lebih cepat awet dan tidak cepat basi kalau kita taruh di suhu yang rendah tadi. Kalau dibandingkan dengan kalau kita taruh di luar, maka dalam waktu sehari aja makanan udah basi. Berbeda dengan pada saat kita taruh di dalam lemari es seperti ini lebih awet. Kenapa demikian? Karena yang membuat basi itu akan adalah mikroorganisme, yaitu bakteri, kapang, hamir, seperti itu yang menyebabkan kemudian yang tumbuh di dalam makanan kita, dan dia menghasilkan enzim-enzim ekstraseluler yang kemudian akan menyebabkan makanan kita menjadi terpecah menjadi zat makanan buat bakteri maupun kapang dan hamir tadi. Kemudian kapang, hamir, dan bakteri tadi tumbuh subur di makanan kita, dan kemudian makanan kita menjadi basi. Nah, pada saat kemudian kita taruh di lemari es, maka enzim-enzim dari bakteri, dari kuman-kuman penyakit itu tidak akan bisa tumbuh atau bekerjanya lambat. Maka kemudian makanan kita masih dalam kondisi fresh dan masih layak untuk dikonsumsi. Walaupun seperti kita tahu bahwa nanti lama-lama pada saat kita masukkan ke dalam lemari es juga lama-lama basi juga. Iya betul, karena seperti saya bilang, suhu ini tidak bisa mendenaturasi protein. Dia hanya menyebabkan, suhu ini akan menyebabkan enzimnya jadi sedikit lebih tidak aktif. Bukan sedikit sih, jadi tidak aktif. Tapi lama-lama kemudian dia akan bisa juga untuk memecah gitu. pH itu derajat keasaman. Di beberapa daerah itu ada yang memasak makanan seperti ikan itu tidak dengan api, tapi dia gunakan jeruk asam, atau bisa juga dia gunakan cuka. Itu kemudian ditaburkan di dalam daging, di dagingnya, bukan di dalamnya atau di permukaannya. Maka kemudian pH ini mampu untuk memisahkan atau memutuskan ikatan-ikatan kimia yang terjadi di protein daging ini, sehingga kemudian hasilnya daging ini sama seperti layaknya seperti dimasak atau direbus, sehingga ikatan kimianya terputus protein-proteinnya. Nah, oleh sebab itu maka kena asam atau pH yang tinggi, itu bisa untuk menyebabkan ikatan-ikatan kimia di daging ini putus yang terdiri atas protein, maka kemudian dia menciptakan sensasi rasa yang lebih lunak dibandingkan dengan daging segar. Nah, kenapa demikian? Seperti tadi saya bilang bahwa asam ini mampu untuk memutus ikatan-ikatan kimia. Maka pada saat kemudian enzim berada dalam kondisi pH yang di luar batas optimalnya atau di atas batas maksimumnya, maka enzim tersebut akan jadi tidak aktif. Nah, ini contoh beberapa enzim, beda-beda ya.
enzim pepsin itu aktifnya justru dia optimalnya di pH asam, yaitu di 3. Berbeda dengan petialin yang ada di dalam mulut kita. Di mulut kita, petialin itu optimalnya di pH netral. Nah, pepsin ini kan di lambung ya. Lambung itu kan asam, maka dia bekerjanya bagusnya itu di asam. Nah, petialin itu kerjanya di sub-basa. Makanya kemudian pada saat petialin ini atau misalnya makanan sudah masuk ke dalam lambung, dia udah jadi tidak aktif karena pH-nya udah di atas ini, sudah rendah sekali, dan petialin udah tidak berfungsi lagi di lambung. Nah, lambung fungsi kerjanya digantikan oleh pepsin dan enzim-enzim lainnya. Jadi di dalam pH ini ada pH optimumnya ya, pH optimumnya, ada pH maksimum yaitu pH di mana dia masih batas pH tertinggi yang bisa ditoleransi, masih bekerja, dan lewat dari itu maka tidak aktif sama sekali. Berikutnya adalah pengaruh konsentrasi enzim. Jadi kalau ini adalah konsentrasi enzim dan ini adalah kecepatan reaksi, maka makin banyak enzim yang kita berikan ke dalam sebuah substrat, maka makin cepatlah reaksi kimianya berlangsung. Makin sedikit enzimnya, maka waktu reaksi kimianya makin lambat. Jadi kalau kita tambahkan konsentrasi enzim, maka dia akan meningkat secara eksponensial. Lain halnya kalau misalnya yang dimasukkan adalah substratnya, sedangkan enzimnya tetap sama. Jadi ini konsentrasi substrat, ini kecepatan reaksi. Enzimnya tetap sama, substratnya ditambahkan. Awal-awal emang bekerjanya optimal, bagus, naik terus. Tapi begitu kemudian pada batas waktu tertentu, walaupun ditambahkan substrat dalam jumlah yang lebih banyak, dia akan tetap bekerjanya stabil. Maksudnya seperti apa sih? Gampangnya gini. Kita punya orang yang untuk nyuci piring 10 orang. Pada saat kemudian ada piring kotor 2, karena ada 10 orang yang ngerjakan, dia akan lebih cepat gitu. 2, ditambahin lagi substratnya 4, lebih cepat lagi karena dia masih 10. Begitu batas piringnya udah 10, dia masih tetap cepat. Tapi begitu kemudian 20 piring, 40 piring, 80 piring, 100 piring, 200 piring, 300 piring kotor, maka kecepatannya stabil. Kenapa? Karena semua orang, 10-10 pekerja pencuci piringnya itu udah bekerja semua. Maka kecepatannya imbang, stabil. Walaupun kemudian substratnya tambahin 1000 piring, ya dia bekerjanya 10-10-10 gitu. Seperti itulah maka kemudian grafiknya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi hati-hati nanti ulangan biasanya bermain dengan grafik. Di konsentrasi substrat hati-hati bedakan dengan yang konsentrasi enzim. Kalau enzim biasanya konsentrasi substratnya di unlimitedin, sedangkan enzimnya ditambahkan sedikit demi sedikit. Terakhir adalah inhibitor. Inhibitor itu adalah suatu zat tertentu yang dapat menghalangi kerja enzim. Jadi kalau misalnya ini adalah reaksi kimia di mana ini ada substrat dan ini enzim, kan bekerjanya dia berikatan dengan sisi aktif, kemudian terjadi reaksi, kemudian terbentuklah produk, kemudian terlepas. Nah, inhibitor itu adalah zat yang dapat menghalangi kerja enzim. Kenapa? Menghalanginya gimana caranya? Menghalanginya adalah begini. Ada beberapa penghalang, yaitu suatu zat yang dia bagian tertentu dari struktur zat tersebut itu mirip dengan sisi aktif dari sebuah enzim. Maka pada saat kemudian inhibitor ini kemudian menempel pada enzim dan membentuk substrat, bukan substrat ya, tapi melainkan enzim dengan inhibitor, maka pada saat ada substrat aslinya mau menempel, dia tidak bisa karena terhalang oleh ini. Seperti itu. Dan karena ini bukan substrat ya, maka ini nggak bisa dipecah, jadi dia terikat aja seperti ini. Walaupun nanti beberapa waktu kemudian dia bisa terlepas dan bisa diisi oleh substrat. Nah, contoh inhibitor yang terkenal di dalam biasanya digunakan di dalam pengobatan ya. Contohnya aspirin. Aspirin ini fungsinya adalah untuk menghilangkan gejala sakit ya, sakit peradangan, rasa sakit itu aspirin biasanya. Orang-orang yang kena sakit kepala, kemudian nyeri pada sendi, pada badannya, demam, kemudian rasa sakit karena flu, itu biasanya dikasih aspirin untuk meredakan sakitnya. Nah,
aspirin ini sebenarnya adalah inhibitor. Inhibitornya seperti apa? Jadi pada saat tubuh kita mengalami peradangan, maka kemudian tubuh kita akan memproduksi prostaglandin, yaitu sejenis senyawa atau kayak hormon seperti itu yang dihasilkan oleh enzim COX-1 dan COX-2. Ini akan memproduksi prostaglandin. Nah, prostaglandin inilah pada saat kemudian dibawa ke otak kita oleh darah, maka prostaglandin inilah yang menimbulkan rasa sakit tadi. Jadi tubuh kita yang sakit itu di dalamnya ada enzim COX-1 dan COX-2 ini. Kemudian memberikan pesan ke otak bahwa terjadi permasalahan yaitu peradangan dan sakit. Itu dengan cara menghasilkan prostaglandin. Nah, aspirin itu fungsinya adalah untuk sebagai inhibitor yang dia akan berikatan dengan enzim ini. Sehingga kemudian enzim ini tidak bisa menghasilkan prostaglandin. Sehingga pada saat kemudian prostaglandin tidak dihasilkan, itulah yang menyebabkan kemudian rasa sakit dan peradangan pada daerah yang mengalami sakit tadi itu menjadi berkurang karena gara-gara aspirin tadi. Jadi pada dasarnya aspirin itu adalah untuk menghambat produksi prostaglandin sehingga rasa sakitnya menjadi berkurang. Gitu teknik cara kerja aspirin. Inhibitor itu ada dua jenis, yaitu inhibitor yang kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif itu adalah inhibitor yang dia berikatan dengan sisi aktifnya seperti yang tadi kita bahas sebelum-sebelumnya. Jadi dia berikatan dengan sisi aktifnya sehingga kemudian substratnya nggak bisa berikatan lagi karena sudah ada yang menempel terlebih dahulu. Nah, kalau yang inhibitor non-kompetitif itu adalah inhibitor yang dia berikatannya tidak dengan sisi aktif, tapi melainkan dengan sisi bagian enzim lainnya yang bukan sisi aktifnya. Seperti ini. Ya. Namun, walaupun tidak berikatan dengan sisi aktif, pada saat dia berikatan dengan bagian dari enzim tadi, itu ikatan tadi dengan inhibitornya, itu akan menyebabkan sisi aktifnya ketarik sehingga kemudian terjadilah perubahan bentuk dari sisi aktif yang tadinya kemudian ininya rata, kemudian jadi melengkung karena ketarik gara-gara ada ikatan dengan inhibitor tadi. Nah, karena kemudian bentuknya berubah, maka substrat yang mau masuk itu jadi tidak bisa juga. Dan inilah yang dikenal dengan istilah inhibitor non-kompetitif, di mana dia tidak berkompetisi dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktifnya. Nah, ini animasinya untuk memperjelasnya. During the normal enzyme catalytic cycle, the substrate encounters an enzyme with a specific active site to which it binds, forming an enzyme-substrate complex. Ya, normalnya substrat akan berikatan dengan sisi aktif. The enzyme then facilitates the breakdown of the substrate to its products, which part from the enzyme, leaving the active site free to catalyze another substrate as the cycle begins again. Nah, sekarang adanya kompetitif ya. Competitive inhibition occurs Inhibitor. when an enzyme Nah, ini adalah inhibitornya nih. Dia kebetulan memiliki binds to the bentuk yang enzyme's sama active dengan sisi site. aktif seperti ini. Thus, when the Maka substrate begitu is ada encountered, substrat yang the masuk, active itu site tidak is not bisa available masuk. for attachment, Maka and tidak no terjadilah reaction reaksi will occur. kimia. Non-competitive enzyme inhibition involves the binding of a blocker to the enzyme away from the active site. Ya, ikatan yang terjadi antara inhibitor dengan enzim di bagian lain dari sisi aktifnya itu menyebabkan kemudian terjadinya perubahan konformasi atau bentuk dari enzim tadi, dan otomatis kemudian sisi aktifnya juga berubah. Change in the enzyme, altering the shape of the active site, which prevents the substrate from binding. No reaction will occur as long as the non-competitive blocker is... Ya, sehingga kemudian pada saat kemudian substrat yang sesungguhnya ingin berikatan dengan enzim tadi, karena sisi aktifnya berubah, maka dia tidak bisa terjadi reaksi atau tidak terjadi ikatan. Pada saat tidak terjadi ikatan, maka tidak terjadi reaksi. Bound to the enzyme. Ya, seperti itu. Ya, demikian materi tentang enzim. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Di part 2 itu kita akan bahas tentang katabolisme. Kemudian di part 3 kita akan bahas tentang anabolisme. Demikian, saya doakan kalian belajarnya sukses, mampu untuk menyerap ilmu pengetahuan dengan lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.